Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada perkuliahan peradilan Indonesia kali ini kita akan membahas berkenaan dengan Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial adalah salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan di sektor kehakiman atau yudikatif. Bagaimana kemudian tugas dan fungsi dan wewenangnya kita akan pelajari pada hari ini. Kita mulai dari sejarah bagaimana Komisi Yudisial terbentuk. Jadi Komisi Yudisial adalah sebuah tuntutan reformasi ketika pada tahun 1998. Ketika itu salah satu dari 6 agenda reformasi yang diusung adalah penegakan supremasi hukum. Jadi ketika era Orde Baru, adanya di sektor yudikatif dalam hal ini simpang siur atau terjadi misalkan suap terhadap hakim dan segala macamnya, dan diagendakan pada reformasi adalah penegakan supremasi hukum agar memang sesuai dengan prinsip keadilan. Maka kemudian Komisi Yudisial dimulai pada 9 November 2001. Pada saat itu MPR RI mengesahkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sidang itulah Komisi Yudisial resmi menjadi salah satu lembaga negara yang diatur secara khusus dalam konstitusi, yaitu pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kondisi peradilan menjadi salah satu fokus pembahasan MPR RI pada saat itu, sehingga diterbitkanlah TAP MPR nomor 10/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Jadi di TAP MPR itu dicantumkan terkait keinginan untuk membangun sebuah lembaga yang membidangi dalam hal ini etik kehakiman. Nah, kita masuk kepada pengertian Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut KY, biasanya dengan KY ya, adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kemudian Komisi Yudisial juga merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. KY bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Jadi fokusnya adalah bagaimana etik hakim agar terciptanya wibawa hakim dan hakimnya yang bermartabat. Itu adalah fokus daripada Komisi Yudisial. Kemudian meski sebagai agenda reformasi, eksekusi dari pembentukan Komisi Yudisial itu hadir baru pada 2004 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu ketika waktu itu kemudian dikesahkannya lah Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 telah dilakukan pada 13 Agustus 2004. Jadi kiprah Komisi Yudisial dimulai pada saat itu. Nah, kemudian organisasinya baru dibentuk pada tahun 2005, tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2005, ditandai dengan pengucapan sumpah ke-7 anggota Komisi Yudisial pada waktu itu. Diberi masa jabatan yaitu sampai 2010, artinya 5 tahun di hadapan presiden pada waktu itu, dalam hal ini Presiden SBY. Nah, pada periode pertama tersebut
pimpinan pertama yaitu adalah Dr. Muhammad Bushro Muqaddas. Jadi sekarang Profesor Bushro Muqaddas ini salah satu, banyak juga beliau menulis buku di bidang kehakiman dan hukum tentunya. Dan wakil ketuanya adalah Muhammad Tahir Saimima. Dan anggota yang lain ada Profesor Dr. Mustafa Abdullah, kemudian Zainal Arifin yang sekarang jadi pakar hukum di UGM ini. Kemudian ada Sokoto Sufarto, ada Profesor Catamar Rasid, Irwandi Yunes dan lain-lainnya. Itu pimpinan pertama di Komisi Yudisial. Nah, kemudian kita masuk apa tujuan pembentukan dari sebagai salah satu agenda reformasi. Tujuan pembentukan lainnya adalah pertama, mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, meningkatkan integritas, kapasitas, dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya. Ya, jadi dua tujuan utama ini yang menjadi tujuan Komisi Yudisial. Nah, kemudian Ahsan Tohari dalam bukunya Komisi Yudisial Reformasi Peradilan mengungkapkan Komisi Yudisial muncul sebagai akibat dari salah satu lebih dari 5 hal sebagai berikut. Pertama, lemahnya pengawasan secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman karena pengawasan hanya dilakukan secara internal saja. Nah, itu salah satu latar belakang. Kemudian, tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah, executive power, dalam hal ini Departemen Kehakiman, dan kekuasaan kehakiman, judicial power. Jadi tidak ada lembaga penghubung yang menghubungkan executive power dan judicial power. Yang ketiga adalah kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non-hukum. Yang keempat, tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus. Nah, yang terakhir itu ada pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu bias dengan masalah politik karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga politik yaitu presiden atau parlemen. Jadi sebelum adanya Komisi Yudisial, rekrutmen hakim itu bermasalah. Bermasalah dalam artian yang merekrutmen itu adalah lembaga-lembaga politik yang berafiliasi dengan partai politik. Jadi sebuah keniscayaan ketika hakim itu tidak memiliki independensi. Nah, dalam hal ini hadirnya Komisi Yudisial adalah dalam hal membenahi bagaimana rekrutmen hakim dan juga bagaimana kualitas hakim itu agar benar-benar mempunyai independensi. Kemudian wewenang KY sendiri sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Wewenangnya adalah pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Jadi ketika ada hakim yang ternyata dinilai melanggar etik, maka yang bertugas dalam hal ini yang menindak dalam hal adalah Komisi Yudisial. Dan yang ketiga adalah menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan MA. Jadi kode etiknya mereka yang tetapkan, jika ada yang melanggar mereka akan menindaklanjuti. Dan yang terakhir, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Tugas untuk tugas berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A tadi, wewenang tadi yaitu mengusulkan hakim agung, kemudian hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Maka Komisi Yudisial mempunyai tugas: satu, melakukan pendaftaran calon hakim agung; kedua, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; ketiga, menetapkan calon hakim agung; dan yang keempat, mengajukan calon hakim agung ke DPR. Kemudian dalam rangka
menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim tadi, KY mempunyai tugas pertama melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Yang kedua, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang ketiga itu melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku secara tertutup. Selanjutnya, memutus benar tidaknya laporan dengan pelanggaran kode etik tersebut, kemudian mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang yang terhadap laporan tadi ya, agar martabat hakim dapat terjaga. Kemudian selanjutnya, selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KY juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Yang ketiga, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, KY dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim oleh hakim. Yang terakhir, aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti laporan KY tadi. Itu tentang Komisi Yudisial terkait dalam hal ini dalam peradilan di Indonesia. Jadi ada 3 lembaga tinggi negara yang berkecimpung di sektor yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Kemarin Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial yang mempunyai topoksi dan tugas masing-masing. 3 lembaga yudikatif itu sebenarnya tidak lain adalah untuk melaksanakan prinsip check and balances di bidang kekuasaan yudikatif dan pemerintahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Diskusi kita lakukan di grup WhatsApp. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan dan belum dipahami. Semoga bermanfaat. Lillahi bisabil haq, astaghfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.